Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Anggraini, NIM 2018-33097. Saya akan mempresentasikan min, median, dan modus. Pengertian min. Min atau rata-rata. Min adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Menurut Irianto, min merupakan hasil bagi seluruh skor dengan banyaknya responden. Sedangkan menurut Hartono, min merupakan jumlah seluruh angka dibagi dengan banyaknya angka. Min dibagi dalam beberapa kelompok, biasanya ada 4. Yang pertama, rata-rata data tunggal. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Yang kedua, rata-rata data berkelompok. Rata-rata data berkelompok, sampelnya yang banyak tentu menghasilkan data yang cukup besar. Yang ketiga, rata-rata berinterval. Rata-rata berinterval digunakan untuk data dalam berjumlah besar, tetapi pengulangannya sedikit. Yang keempat, rata-rata data gabungan. Biasanya ini rata-ratanya hasil pembagian atau hasil bagi dua rata-rata berkelompok yang sebelumnya sudah diketahui rata-ratanya. Akan tetapi biasanya ini rata-rata digunakan cuma 3, yaitu data tunggal, data berkelompok, dan data berinterval. Yang pertama, rata-rata data tunggal. Rata-rata data tunggal kita lambangkan dengan X, dan jumlah data keberapa itu dilambangkan dengan sigma XI, dan N adalah untuk banyaknya angka atau banyaknya data. Contoh soal, hasil nilai tengah semester siswa kelas 5 sudah keluar. Ternyata nilai data ke 10 siswa tersebut ialah 6, 5, 8, 7, 5, 6, 8, 5, 6, dan 5. Maka berapakah nilai rata-rata siswa kelas 5 tersebut? Yang pertama, kita urutkan dahulu datanya. Data lamanya adalah 65, 87, 56, 8, 5, 6, 5. Data yang setelah diurutkan dari nilai yang terkecil menuju nilai yang terbesar adalah 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8. Kemudian kita hitung jumlah data dan banyaknya data. Jumlah data kita lambangkan dengan sigma X adalah, ternyata ada 61 jumlahnya. Kemudian kita hitung banyaknya data, kita lambangkan dengan N, yaitu ada 10 siswa, berarti banyaknya datanya adalah 10. Kemudian kita bagi jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlahnya data tadi kita ketahui adalah 61. Kemudian kita bagi dengan banyak data yang kita ketahui ada 10. 61 dibagi dengan 10 sama dengan 6,1. Berarti rata-rata nilai siswa kelas 5 adalah 6,1. Yang kedua, rata-rata data berkelompok. Rata-rata data berkelompok biasanya disajikan dengan data tabel. Berikut tabel yang menunjukkan usia 20 anak di kota Jepara tepat 2 tahun yang lalu. Pada usia 5 tahun, frekuensinya ada 3. Frekuensi adalah banyaknya data. Usia 6 tahun, terdapat 5 anak. Usia 7 tahun, terdapat 8 anak. Dan usia 8 tahun, terdapat 4 anak. Jika pada tahun itu, 3 anak yang usia 7 tahun dan seorang anak usia 8 tahun pindah ke kota Jepara, tentukan usia rata-rata 16 anak yang masih tinggal pada saat ini. Pertama, penyelesaiannya menggunakan rumus X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sedangkan sigma FI adalah jumlah data, jumlah frekuensi keberapa. Pada slide ini disediakan data lama. Pada usia 5 tahun, frekuensi sebelumnya adalah 3 dan frekuensi sesudahnya tetap 3 karena yang pindah adalah usia
7 dan usia 8. Yang usia 6 tahun frekuensi sebelumnya 5 dan frekuensi sesudahnya tetap 5. Usia 7 tahun frekuensi sebelumnya 8 karena dia pindah 3, maka frekuensi sesudahnya adalah 5. Usia 8 tahun frekuensi sebelumnya 4 karena yang pindah 1, frekuensi sesudahnya adalah 3. Kemudian tentukan data saat ini. Tabel saat ini adalah karena awalnya 5 tahun, kita mencari 2 tahun setelahnya, berarti usia yang 5 tahun ditambah 2 jadi 7 tahun. Kita mulai dengan usia 7 tahun. Usia 7 tahun frekuensinya adalah 3. Usia 8 tahun ada frekuensinya 5, dan usia 9 tahun frekuensinya 5, dan usia 10 tahun frekuensinya 3. Frekuensinya ini dari frekuensi sesudah atau frekuensi data baru. Kemudian langkah selanjutnya, masukkan data pada rumus. Rumus rata-rata usia 16 tahun yang masih tinggal dalam kota adalah X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Kita masukkan angkanya ya. Tadi yang usia 7 tahun frekuensinya ada 3. Berarti 3 dikali 7 ditambah yang usia 8 tahun frekuensinya ada 5, berarti 5 kali 8. Yang usia 9 tahun frekuensinya ada 5, berarti 5 kali 9. Yang frekuensinya 3 ada usia 10, 3 kali 10 dibagi jumlah frekuensinya 3 ditambah 5 tambah 5 tambah 3. Jadi ketemunya 136 dibagi 16 ada 8,5. Jadi rata-rata usia 16 tahun anak yang di kota Jepara adalah ada 8,5. Yang ketiga, rata-rata data berinterval. Rata-rata data berinterval biasanya digunakan dalam jumlah yang besar tetapi pengulangannya sedikit. Langkah membuat tabel berinterval, pertama kita tentukan dahulu data terkecil dan data terbesar. Kemudian tentukan jangkauan atau J. Jangkauan ini didapat dari pengurangan dari data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Terus kita membuat banyaknya kelas dengan rumus kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ukuran sampel. Yang D, tentukan kelas interval atau panjang kelas yang dilambangkan dengan L. Kemudian rumus mencari kelas interval atau panjang kelas itu jangkauan dibagi kelas. Kemudian langkah selanjutnya tabel distribusi frekuensi dengan metode torus. Langkah menghitung rata-rata data interval. Tentukan nilai tengah dari masing-masing kelas, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Untuk mencarinya menggunakan rumus X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi FI, dengan XI adalah nilai tengah kelas. Agar lebih paham, mari kita pahami contoh berikut. Banyaknya pengunjung suatu wahana selama 60 hari ditunjukkan oleh data berikut. Ada 75 sampai 115. Kita pertama menentukan data terendah dan data terbesar. Data terendahnya ada 60, sedangkan data terbesarnya ada 115. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan jangkauan. Tadi jangkauannya dari data terbesar dikurangi data terendah, yaitu 115 dikurangi 60 ada 55. Kemudian kita menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas adalah 3,3 log 60 karena data terkecil. Jadi kelasnya adalah 6,9. Jadi banyaknya kelas dibulatkan menjadi 7 kelas. Langkah selanjutnya tentukan kelas interval atau panjang kelas. Panjang kelas tadi jangkauan dibagi kelas. Jangkauannya tadi ada 55 dibagi 7. Jadi panjang kelasnya ada 7,9.
atau dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya kita membuat tabel. Berarti tadi kelasnya data tabelnya itu dari kelas 60 sampai 67 karena ada 7 kelas. Terus kita hitung dari turus 60 sampai 67 itu ada berapa, dijadikan satu turus, dijadikan satu kelas, ada sebanyak 4 frekuensinya dan seterusnya. Jadi setelah kita mendapatkan interval kelas tadi, data tabel, kita mencari nilai tengah. Nilai tengah itu dari kelas bawah ditambah kelas atas dibagi 2. 60 ditambah 67 dibagi 2 ada 63,5 dan seterusnya. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan dari nilai rata-rata sebagai berikut. Kita menggunakan rumus X sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi Fi. X-nya, jumlah X-nya itu jumlah sigma Fi kali Xi. Kita kalikan dulu ya, di tabel itu 63,5 dikalikan 4 ada 254. Kita buat tabel seperti itu biar mudah. Kemudian dari Fi kali Xi itu dijumlahkan ada 5450. Kemudian yang Fi itu dijumlahkan ada 60. Kita langsung masukkan ke rumus. 5450 dibagi 60 ada 90,83. Jadi rata-rata pengunjung wahana selama 60 hari itu ada 90,83. Yang keempat, rata-rata data gabungan. Rata-rata data gabungan, rata-rata hasil kedua kelompok data yang sudah memiliki rata-rata sebelumnya. Yaitu rata-rata gabungan adalah jumlah X1 ditambah jumlah X2 dibagi N. N itu banyaknya data. Perhatikan soal berikut. Nilai rata-rata siswa laki-laki adalah 68 dan nilai rata-rata siswa perempuan adalah 75. Jika perbandingan nilai rata-rata laki-laki dan perempuan 5,6, tentukan nilai rata-rata gabungannya. Kita mencari rata-rata nilai gabungan. Langkah penyelesaiannya, pertama kita cari apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah NI ada 5, N2 ada 6, dan X1 ada 68 dan X2 ada 75. Kita tinggal masukkan angka pada rumus X gabungan. X1 dikali N1 ditambah X2 dikalikan N2 dibagi N1 ditambah N2. Kemudian kita masukkan angka 68,5 ditambah 75,6 dibagi 5 tambah 6. Ada 350 ditambah 450 dibagi 11. Ada 790 dibagi 11. Jadi rata-rata gabungannya adalah 71,8. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dan kelebihan dari min adalah sangat peka. Kelemahannya adalah sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili atau representatif. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Tidak cocok untuk data heterogen. Sedangkan kelebihannya lebih populer dan mudah digunakan. Yang kedua, setiap set data pasti ada min dan hanya ada satu min. Yang ketiga adalah perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Yang keempat, tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Yang kelima, variasinya paling stabil. Yang keenam, cocok untuk data homogen. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Pengertiannya adalah menurut Karya Dinata, nilai tengah dari kumpulan data setelah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Median adalah skor yang membagi distribusi
frekuensi menjadi dua sama besar, yaitu 50% sekelompok nilai bawah dan 50% sekelompok nilai atas menurut Irianto. Median atau nilai tengah dibagi dua, yaitu pertama ada median data tunggal. Biasanya cara mencarinya dengan mengurutkan data dari terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua adalah median data berkelompok. Median data berkelompok biasanya menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Median data tunggal, cara menentukannya adalah menggunakan rumus pertama jumlah data ganjil. Jumlah data ganjil kita gunakan rumus ME atau kita lambangkan ME itu adalah median, yaitu rumusnya data N ditambah 1 dibagi 2, berarti data banyaknya data keberapa ditambah 1 dibagi 2. Kalau kita mencari yang data genap, kita gunakan rumus setengah X setengah X pangkat 1/2 N ditambah X 1/2 N ditambah 1. Mari kita mencoba contoh soal mencari median data ganjil. 10 seorang siswa mendapatkan nilai tertinggi dalam pelajaran matematika, yaitu 95, 75, 78, 88, 90, 85, 92, 83, dan 87. Hitunglah median dari 9 nilai tertinggi matematika tersebut. Langkah pertama, urutkan data terkecil ke data yang terbesar. Data lamanya adalah 95, 75, 78, 88, 90, 85, 92, 83, dan 87. Kemudian kita urutkan menjadi 75, 78, 83, 85, 87, 88, 90, 92, dan 95. Kemudian kita langkahnya selanjutnya menentukan banyaknya data atau N. Banyaknya data karena dia ganjil adalah 9. Kemudian kita menghitung data menggunakan rumus. Rumusnya N ditambah 1/2. 9 ditambah 1 dibagi 2. 9 ditambah 1 adalah 10, dibagi 2 adalah 5. Jadi, nilai mediannya terletak pada data kelima setelah nilai yang diurutkan. Kita kembali sediakan data yang setelah kita urutkan. Kemudian data kelima, data yang kita urutkan adalah 87. Jadi data kelimanya adalah 87, sehingga nilai mediannya adalah 87. Contoh soal median data genap. 10 orang siswa mendapatkan nilai tertinggi dalam pelajaran matematika, yaitu 95, 75, 78, 70, 88, 90, 85, 92, 83, dan 87. Hitunglah median dari 10 nilai tertinggi matematika siswa. Langkah pertama, kita urutkan data dari yang terkecil menjadi yang besar. Seperti tadi, data lama dan data yang setelah diurutkan atau data baru. Kemudian kita menentukan banyaknya data. Banyaknya data adalah 10 karena dia genap ya. Kita langkah selanjutnya menghitung nilai median. Nilai mediannya terletak pada ke X. Kita masukkan data-data tadi ke rumus. Setengah X setengah kali 10. N ini kita ganti 10. N nya adalah banyaknya data. Berarti setengah X setengah kali 10 ditambah X setengah kali 10 tambah 1. Jadi X ke data kelima ditambah data ke 6. Jadi nilai mediannya terletak ke data kelima dan data ke 6. Data yang setelah kita urutkan tadi adalah yang data kelimanya adalah 5 dan data ke 6-nya adalah 87. Kemudian kita jumlahkan data tengah tadi. 85 ditambah 87 dibagi 2 ada berapa? Ada 172 dibagi 2 ada 86. Jadi nilai mediannya adalah 86. Kemudian median data berkelompok. Median data berkelompok, cara menentukannya adalah median dari data berkelompok kita menggunakan distribusi frekuensi kumulatif. Kita menggunakan rumus ME sebagai median dan TB adalah tepi bawah.
dan P adalah panjang kelas, P adalah panjang kelas, sedangkan N banyaknya data, dan F adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, dan FME adalah frekuensi kumulatif kelas median. Sebagai contoh, Universitas Muria Kudus mendaftarkan mahasiswanya untuk ikut berkontribusi dalam program kampus mengajar. Ternyata perwakilan dari Universitas Muria Kudus lolos sebanyak 50 mahasiswa. Kemudian para mahasiswa yang lolos lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tes kesehatan, terutama dalam berat badan. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berinterval berikut. Hitunglah median berat badan mahasiswa yang lolos. Ini data berat badan 50 mahasiswa. Langkah pertama, kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Yang pertama, frekuensi kumulatifnya adalah 16. Kemudian kita ditambahkan dengan frekuensi setelahnya. Untuk yang kemudian langkah selanjutnya menentukan jumlah data. Jumlah data N adalah 50. Terus kita menentukan kelas interval. Kelas intervalnya adalah 50 dibagi 2 sama dengan 25. Berada di kelas interval 25, yaitu kelas 56 dan 60 sampai 60. Kemudian kita menentukan tepi bawah, kelas median. Tepi bawahnya dari 56 dikurangi 0,5, jadi 55,5. Langkah selanjutnya menentukan frekuensi kelas median. Frekuensinya tadi karena di kelas 55 sampai 60 adalah frekuensinya 7 dan frekuensi kumulatifnya adalah 27. Frekuensi kumulatif ini didapat dari 16 awalnya, kemudian ditambah 4 jadi 20, ditambah 7 lagi jadi 27, ditambah frekuensi 5 tambah jadi 32, 32 tambah 3 ada 35 dan seterusnya. Karena median berada di kelas interval 56 sampai 60, jadi kita cari frekuensi kelas median dengan cara frekuensi kelas mediannya adalah 27 dikurangi 20. Frekuensi kelas median itu dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. 27 kelas frekuensi kumulatif dan 20 adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Sehingga panjang interval kelasnya adalah 7. Langkah selanjutnya kita menentukan median menggunakan rumus yang tadi. ME sama dengan TB ditambah P dikurung buka setengah N kurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median, yaitu 55,5 ditambah 7 dikalikan setengah kali 50 dikurangi 20 dibagi 7. Kita hitung dan hasilnya 55,5 ditambah 5 ada 60,5. Jadi median berat badan mahasiswa seluruh mahasiswa adalah 60,5. Kelemahan dan kelebihan dari median. Kelemahannya adalah pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data. Yang kedua adalah kurang menggambarkan rata-rata populasi. Yang ketiga, peka terhadap penambahan jumlah data. Kemudian kelebihannya tidak dipengaruhi data ekstrim. Yang kedua, data dapat digunakan pada data kualitatif maupun kuantitatif, cocok untuk data heterogen. Yang ketiga, kita lanjut modus, nilai yang sering muncul. Pengertian modus adalah skor yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam sekumpulan distribusi skor menurut Irianto. Sedangkan menurut Karyadinata, modus sekumpulan data yaitu bilangan yang paling banyak muncul atau frekuensi terbanyak. Yang pertama, modus data tunggal. Biasanya cara mencarinya dengan menentukan nilai yang sering muncul. Yang kedua, modus data berkelompok biasanya menggunakan rumus. Rumusnya adalah MO, itu dilambangkan untuk modus, sama dengan TB tepi bawah ditambah panjang kelas dibagi S1 per S1 ditambah S2.
modus data tunggal. Cara mencari modus data tunggal biasanya dilihat dari banyaknya nilai yang sering muncul, yang sering berulang-ulang. Contohnya, Universitas Muria Kudus mengadakan ujian skripsi yang selama 10 tahun berturut-turut nilai akhirnya adalah 75, 78, 88, 98, 88, 76, 84, 88, 87, dan 80. Dari data di atas ditentukan modus dari data tersebut. Pertama, kita mengurutkan data yang terkecil. Data yang terkecil dari yang terkecil. Data yang belum diurutkan, yang tadi dari soal, dan data yang setelah diurutkan dari yang terkecil menuju yang besar. Kemudian langkah selanjutnya mencari data yang sering muncul dari data tersebut. Data yang sering muncul adalah 88. Sebanyak ada 3. Kita lihat ya, yang sering muncul adalah 88, yang paling banyak di situ ya. Kemudian modus data berkelompok. Modus data berkelompok ini ditentukan dengan rumus MO sama dengan TB ditambah P S1 per S1 ditambah 2. S adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. S2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Kita ada contoh dari data tabel ini. Mahasiswa UMK meneliti data usia penduduk di suatu daerah disajikan dalam data tabel berikut. Usia 0 sampai 5 ada 10 frekuensi, 6 sampai 11 ada 15, dan seterusnya. Kemudian, tentukan modus usia data penduduk tersebut. Langkah penyelesaiannya, pertama, tentukan kelas interval modus. Kelas interval modus kita dapat mengetahui kelasnya dari modus yang banyak atau frekuensi yang paling banyak. Data yang paling banyak adalah di kelas 36 sampai 41, ada 24. Kemudian kita mencari tepi bawah kelas. Tepi bawahnya yaitu 36 dikurangi 0,5 menjadi 35,5. Kemudian kita mencari S1 selisih frekuensi dengan sebelumnya. Berarti 24 dikurangi 16, frekuensi sebelumnya adalah 16 dan frekuensinya adalah 24. Ada 8. S1 kita temukan S1 kita temukan 8. Terus kita langkah selanjutnya mencari S2. S2 kita kurangi dengan frekuensi setelahnya. Frekuensi setelahnya adalah 20, jadi 24 dikurangi 20 ada 4. Yang kelima, langkah kelima adalah mencari panjang kelas. Panjang kelas kita yaitu dari pengurangan tepi bawah dari tabel kedua dikurangi tepi bawah tabel pertama. Tepi bawah dari tabel kedua adalah 6, sedangkan tepi bawah dari tabel pertama adalah 0. Jadi 6 kurangi 0 ada 6. Panjang kelasnya ada 6. Penyelesaian menggunakan rumus MO tadi, tepi bawahnya 35,5 ditambah panjang kelasnya 6. Terus selisihnya yang pertama adalah 8, selisih kedua 4. Kita masukkan ke wadah rumus. Sehingga modusnya kita dapat simpulkan dengan rumusnya 39,5. Jadi modus usia suatu daerah adalah 39,5. Ini gambar distribusi simetris. Jika rata-rata, median, dan modus kurva merupakan kurva normal. Jika median tidak sama dengan median, tidak sama dengan modus, kurva mungkin positif dan mungkin negatif. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari modus adalah tidak selalu ada dalam satu set data. Yang kedua, data terdapat lebih dari satu modus dalam satu set data. Kemudian yang ketiga, kurang mempertimbangkan semua nilai. Keempat, peka terhadap penambahan jumlah data. Kemudian kelebihan dari modus adalah tidak mempengaruhi oleh data ekstrim, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, dan cocok digunakan pada data kualitatif maupun kuantitatif. Ini sumber yang saya gunakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan.